Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Azhara dengan NIM 114230064, asal Jogja dari Teknik Lingkungan 23, Plug H Geoteknologi Lingkungan. Di sini saya ingin menjelaskan terkait uji pembahasan dari geoteknologi acara 3. Di sini berasal dari daerah Subdasilitung yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Di acara ini kita menggunakan dua peta, di mana peta topografi yang digunakan untuk mencari kemiringan lereng dan yang nantinya akan didapatkan hasil LS, dan peta penggunaan lahan yang nantinya dapat digunakan dalam overlay. Yang kedua, poin kedua, hasil LS tadi dari perhitungan saya ditemukan 3 zona, di mana zona pertama itu didapatkan warna oranye yang artinya dia memiliki LS 9,5, dan zona 2, zona ketiga didapatkan nilai LS 4,25 yang memiliki warna kuning. Jadi kedua zona tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam overlay. Lalu apa hubungan LS dan erosi, di mana LS dan erosi ini nanti akan dimasukkan ke dalam perhitungan A yang nantinya akan dapat digunakan untuk mengetahui tingkat bahaya erosi. Lalu apa hubungan penggunaan lahan dan erosi, di mana penggunaan lahan ini dapat berpengaruh dengan erosi, karena apabila pemukiman padat penduduk biasanya lebih berpotensi untuk terjadinya erosi. Namun apabila dalam penggunaan ladang dan perkebunan, dia lebih memiliki potensi yang lebih kecil untuk erosi karena dia memiliki akar yang dapat mengikat si tanah tersebut. Lalu langkah selanjutnya kita lakukan overlay, di mana kita mengoverlay dari 4 peta, 2 peta pada acara sebelumnya dan 2 peta pada acara ini. Maka didapatkanlah 118 pengelompokan yang dia nantinya akan dimasukkan ke dalam peta bahaya erosi, di mana dari perhitungan A tersebut didapatkan sedikit warna ungu yang artinya dia memiliki bahaya yang ringan, sedangkan warna abu-abu memiliki bahaya yang sedang. Pada peta saya ditemukan didominasi oleh tingkat bahaya erosi yang sedang dengan warna abu-abu. Lalu apa hubungan solum dengan erosi, di mana solum adalah ketebalan tanah yang dapat dilalui oleh akar, dapat dijangkau oleh akar. Apabila dia memiliki solum yang tebal, maka dia dapat mengurangi tingkat potensi erosi, karena dari si tanah tadi dia dapat menjadi lahan infiltrasi dari si air, sehingga tidak terjadinya limpasan. Apabila dia memiliki tingkat solum yang kecil, dia tidak memiliki ruang infiltrasi yang cukup, sehingga terjadinya air limpasan yang dapat menjadikan erosi, membawa material-material tersebut jatuh ke dasar. Lalu sebelumnya, apa hubungan panjang lereng dan kemiringan lereng? Panjang lereng itu adalah panjangnya, sedangkan kemiringan adalah si sudut yang bisa dikatakan sudut si alfa. Apabila panjang lereng itu lebih pengaruh kepada banyak atau sedikitnya material yang erosi, sedangkan kemiringan lereng lebih berpengaruh pada cepat atau lambatnya si erosi itu terjadi. Lalu yang terakhir, apa konservasi yang dilakukan? Pada jurnal yang saya dapat itu terdapat dua teknik konservasi, di mana konservasi vegetasi dan konservasi mekanis. Di mana konservasi vegetatif itu dapat dilakukan dengan penanaman pohon-pohon, karena dengan akar tersebut kita dapat dari akar itu dapat menghambat si tanah untuk lolos saat terjadi limpasan atau air hujan. Lalu biasanya tanaman ini ditanam dengan tanaman yang musiman atau tahunan. Lalu mekanis itu biasanya dapat dilakukan dengan pembuatan tanggul yang dapat menghambat si air untuk memiliki debit yang deras saat melewati si tanah, atau bisa juga dengan melakukan
sawah yang berundak-undak itu, sehingga menjadikan air memiliki potensi yang kecil untuk membawa material secara banyak. Terima kasih.